Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Fanda Michael dengan NIM 120207158889. Kebetulan saya mengambil mata kuliah hukum laut di lokal C dengan dosen pengampu saya itu Pak Darwis. Dan di sini saya ingin memaparkan dan menjelaskan terkait materi hukum laut guna untuk melengkapi ujian tengah semester saya. Dan saya membagikan 4 poin, di mana poin pertama yaitu adalah garis pangkal. Garis pangkal merupakan acuan dalam penarikan batas terluar dari wilayah-wilayah perairan tersebut. Garis pangkal ataupun baseline adalah merupakan hal yang mendasar dalam klaim maritim yang berfungsi A. Untuk menentukan batas terluar perairan pendalaman. B. Sebagai titik awal untuk mengklaim zona maritim. C. Membantu penentuan titik pangkal untuk klaim perbatasan maritim nasional. Dikenal ada 3 macam garis pangkal ataupun dasar. Yang pertama, ada yang namanya garis pangkal normal, yaitu garis air terendah sepanjang pantai sebagaimana terlihat pada peta skala besar yang diakui resmi oleh negara pantai, di mana lebar laut teritorial diukur ke arah luar hingga batas luar laut teritorial. Yang kedua, garis pangkal lurus, yaitu garis-garis lurus yang menghubungkan titik-titik terluar sebuah pantai yang berliku-liku, tajam, menjorok jauh ke dalam, menikung, terjal dan curam, serta terdapat pulau ataupun deretan pulau di sepanjang pantai tersebut. Yang ketiga, garis pangkal lurus kepulauan, yaitu garis-garis lurus yang menghubungkan titik-titik terluar dari pulau-pulau terluar atau kerang-kering terluar dari sebuah negara kepulauan. Yang keempat, ada yang namanya garis pangkal penutup, yaitu yang digunakan untuk menutup mulut, teluk, dan pelabuhan. Jadi kita masuk juga poin yang ke B, di mana poin yang ke B ini ialah perairan pendalaman. Jadi, secara umum, perairan pendalaman merupakan bagian dari wilayah deretan suatu negara pantai. Perairan pendalaman merupakan bagian dari perairan nasional yang terletak di sebelah dalam ataupun di sisi darat dari garis pangkal dan meliputi laut pendalaman ataupun inland sea dan perairan darat ataupun inland waters. Dan macam-macamnya pun, yang pertama ada yang namanya laut pedalaman. Laut pedalaman adalah bagian dari perairan pedalaman yang terdiri dari laut, anak laut, perairan teluk, di mana laut-laut tersebut menjadi terkurung oleh strike baseline sehingga berada dalam wilayah teritori suatu negara. Yang kedua, perairan darat adalah bagian dari perairan pedalaman yang terletak pada sisi darat dari garis pangkal biasa ataupun garis pantai dan di muara sungai dan di sisi titik pada garis pasang surut ke sebelah tepi sungai. Perairan darat meliputi sungai, muara, danau, terusan, kanal, dan sebagainya. Jadi kita masuk poin yang ke C, yaitu laut teritorial. Laut teritorial merupakan bagian dari wilayah kedaulatan negara, dan negara memiliki hak penuh untuk mengatur dan memanfaatkan sumber daya alam laut yang terdapat di wilayah tersebut. Ketentuan umum dalam UNCLOS pada tahun 1982 yaitu 1. Kedaulatan sebuah negara pantai selain wilayah daratan dan perairan pedalamannya meliputi suatu jalur yang berbatasan dengannya yang dinamakan dengan laut teritorial. Yang kedua, kedaulatan tersebut meliputi ruang udara di atas laut teritorialnya serta dasar laut dan tanah di bawahnya. Yang ketiga, kedaulatan atas laut teritorial dilaksanakan sesuai dengan tunduk pada konvensi ini. Penetapan batas laut teritorial ini penting karena menunjukkan sejauh mana wilayah yang bisa dimiliki dan dikuasai oleh negara tersebut. UNCLOS memberikan ketentuan mengenai batas laut teritorial antara lain. Yang pertama, batas laut teritorial tidak boleh melebihi 12 mil laut dari garis pangkal, kecuali ada kesepakatan antara negara-negara yang terkait. Yang kedua, jika suatu negara memiliki pulau-pulau yang terletak di dekat wilayah laut teritorialnya, maka
batas laut teritorialnya akan diukur dari garis pangkal yang menghubungkan pulau-pulau tersebut. Namun, jika pulau-pulau tersebut terlalu kecil untuk menentukan batas laut teritorial, maka batas laut teritorial akan diukur dari garis pangkal dasar yang ditetapkan oleh negara tersebut. Yang ketiga, jika suatu negara memiliki pantai yang terletak di dekat laut teritorial negara lain, maka batas laut teritorial akan ditentukan berdasarkan garis tengah antara kedua negara. Jadi kita masuk ke poin yang terakhir, itu zona tambahan. Di mana zona tambahan adalah suatu zona yang berbatasan dengan laut teritorial sejauh 24 mil yang diukur dari garis pangkal dari mana laut teritorial diukur. Mengenai wewenang negara pantai terhadap zona tambahan terdapat pada pasal 3 UNCLOS tahun 1982 menjelaskan bahwa negara-negara pantai dapat melaksanakan pengawasan-pengawasan yang perlu untuk mencegah pelanggaran peraturan perundang-undangan bea cukai, fiskal, imigrasi, atau saniter di wilayah laut teritorialnya. Pengawasan ini dapat dilengkapi dengan tindakan-tindakan pemberantasan, dan negara pantai dapat menghukum para pelanggar peraturan perundang-undangan tersebut. Mungkin segini yang dapat saya paparkan dan saya jelaskan pada kesempatan hari ini. Mungkin selanjutnya bisa ditunggu lain kapan waktu. Terima kasih. Akhiri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.